Baik, kita mulai teman-teman dengan definisi doa. Apa itu doa? Sering kita dengar doa, doa, doa. Orang tua kita bilang berdoalah. Kita punya masalah, orang sampaikan berdoalah. Apa doa itu? Ulama memberikan definisi doa itu secara etimologi, bahasa. Itu adalah memanggil, memohon dan menyeru. Sementara secara terminologi, secara istilah yang dipakai dalam keseharian adalah menyeru, memohon dan juga meminta kepada Sang Pencipta Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Bahasa sederhananya curhat dan bermanja kepada Sang Pencipta. Itu doa. Jadi teman-teman, sangat bodoh kalau ada orang berdoa kapan dia perlu saja. Padahal doa itu tempat dia bagaimana menyampaikan apapun hajatnya. Saya ingin memberikan sebuah poin dalam mukaddimah kita ini. Teman-teman harus tahu, dalam berdoa ini lebih afdal, lebih besar pahalanya seseorang itu berdoa agar nikmat Allah dipertahankan daripada musibah sudah datang minta jalan keluar. Faham ya? Saya ulangi, lebih afdal di sisi Allah, pahalanya lebih besar kalau teman-teman sekalian meminta kepada Allah nikmat yang sedang ada. Kita lagi sehat, minta ditambah kesehatan. Kita punya anak, minta ditambah keturunan. Kita punya harta, minta tambah harta itu. Kita punya harta, minta ditambah harta. Kita minta apa sajalah. Apa kira-kira nikmat Allah yang ada sama kita, minta supaya itu ditambahkan. Tamak dengan rahmat Allah. Itu lebih afdal, lebih Allah suka daripada kita sudah kena musibah baru minta jalan keluar. Udah sakit baru minta sembuh. Allah lebih suka kalau kita sehat minta, ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih Allah suka, lebih besar pahalanya. Kenapa saya sampaikan teman-teman di awal pembukaan kita? Karena banyak orang berdoa nanti kalau sakit saja. Berdoa nanti kalau dia lagi bangkrut usaha. Berdoa kalau lagi hadapi masalah. Padahal sebenarnya tetap lebih afdal dia menyampaikan doanya pada saat dia sedang dalam keadaan sehat, lagi kaya, lagi banyak semua fasilitasnya. Justru itu puncaknya. Sayangnya banyak sekali orang di antara kita teman-teman sekalian, contoh kalau dia sakit. Apa yang dia lakukan kalau dia sakit? Pergi ke dokter A. Dok, tolong saya mau sembuh. Obatnya apa? Ini obat ini. Belum sembuh, datangi ke dokter. Dok, kenapa ini saya belum sembuh? Obat apa lagi? Atau kadang-kadang pergi berobat ke dokter yang berbeda, rumah sakit yang berbeda. Tapi subhanallah, enggak pernah lisannya sedikit pun berdoa kepada Allah. Allah dijadikan oleh dia nomor 30 dalam kehidupannya. Kalau semua dokter, 5-6 dokter yang dia berobat sudah mentok, enggak ada yang bisa lagi memberikan dia solusi, baru dia sholat tahajud. Kenapa enggak dari awal sebelum berdoa, sebelum ke dokter berdoa dulu? Ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Allah jadikan dokter itu dan obatnya penyebab kita sembuh. Walaupun obatnya sederhana. Berapa banyak subhanallah orang hanya minum air hangat sembuh. Orang hanya minum teh, minum jahe, makan apalah ya, sembuh. Berapa banyak orang yang berobat sampai miliaran rupiah enggak sembuh-sembuh. Ini poin yang harus digarisbawahi dalam pembukaan masalah doa ini. Allah berjanji teman-teman dengan janji yang benar, dan Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad dalam firman-Nya. Allah enggak pernah pungkiri janjinya. Dalam firman yang lain, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan? Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Ghafir surah nomor 40 ayat 60. Saya mengajak teman-teman kalau punya handphone, di handphonenya ada program Al-Quran, dibuka supaya direnungi ayat ini. Dan banyak ayat-ayat nanti kita sebutkan, kita tadabburi sama-sama. Bermula daripada ayat ini teman-teman, surah Ghafir atau surah Mu'min juga nama lainnya ya. Surah nomor 40 ayat 60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berseru hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan, pasti aku kasih. Minta apa saja aku kasih. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya tidak mau berdoa, dari menyembahku, maksudnya merendah, tunduk, memohon, merengek sama Allah, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat tegas kalau Allah akan memperkenankan doa.
Juga dalam sabda Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan doa itu adalah ibadah, artinya bagaimana seseorang menggantungkan seluruh nasibnya, kebutuhannya, apapun hajatnya kepada Sang Pencipta Allah, dan dia tidak boleh lalai sedikit pun. Sebagaimana Allah sudah mengaturkan, mau nggak mau, kalau dia sebagai seorang muslim ada namanya doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa habis makan, doa mau masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis, mau apa saja, doanya banyak. Allah SWT sudah siapkan agar dalam setiap keadaannya dia selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman tidak mau berdoa, maka justru mengundang murkahnya Allah. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah marah, kata Nabi SAW, Allah murka dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Itu dalam riwayat lain dikatakan, atau dalam naskah yang atau tulisan yang lain, barang siapa yang tidak berdoa maka Allah akan marah padanya. Jadi subhanallah, ada seorang penyair berkata, teman-teman sekalian, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kalau kita minta sama manusia sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah kalau kita nggak minta justru dia marah. Allah SWT murka, menganggap orang itu sombong, padahal dia butuh dengan Tuhannya. Sebagian ulama karena mengamalkan hadis ini sampai-sampai kepada hal yang kecil pun mereka minta kepada Allah. Seperti pada saat mereka mau keluar ke satu tempat tujuan, maka mereka berharap dimudahkan perjalanannya. Mereka berharap bisa menemui target yang dia inginkan, baik ketemu orang kah, membeli barang kah, apa saja, ingin makan makanan tertentu, maka dia dapatkan semua. Sampai kepada hal-hal yang kecil pun semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga doa ini kalau Bapak Ibu lakukan, dia menjadi satu perbuatan yang sangat mulia dan besar sekali pahalanya. Di dalam hadis Tirmidzi juga dikatakan, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Lebih dalam kita masuk teman-teman ke bahasan doa. Itu tadi baru definisinya, gambaran tentang apa itu doa. Kita ada poin sebenarnya saya susun di sebuah tulisan saya, insya Allah terbit dalam bentuk buku dalam waktu dekat, judulnya Dahsyatnya Doa seperti ini. Ada barang muhasabah dulu. Yang paling pertama teman-teman, kita harus fahami poin penting dalam doa juga. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya kita melihat hasilnya sudah dapat atau belum dapat, maka dia adalah ibadah. Dalam arti kata, kita tetap akan dapat pahalanya pada hari kiamat, kalaupun kita tidak dapat di dunia, tapi dia dicatat pahala. Yang kedua, doa yang dipanjatkan selama memenuhi syarat, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Selama memenuhi syarat maka pasti diterima. Hanya saja ada tahapan pemberian. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya, tetapi melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang pertama, Allah beri langsung di dunia permintaannya. Misal dia mengatakan, ya Allah sembuhin saya, lalu dia ketemu sama seseorang orang itu dokter misalnya, atau misal kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, dari mana saya bisa tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Maka jawaban saya adalah datang dalam bentuk sinyal. Misal kita berdoa di sholat tahajud, ya Allah terimalah, sembuhkanlah penyakit saya misalnya, ya Allah mudahkanlah rezeki buat saya, mudahkanlah jodoh, mudahkanlah pekerjaan. Misal, dari mana kita tahu doa kita diijabah? Perhatikan contohnya, kata ulama adalah kalau kita bilang, ya Allah sembuhin penyakit saya, lalu Allah sudah ijabah doa itu. Besok misalnya kalau kita sholat malam, tadi malam minta, besok kita ketemu dengan seseorang, tamu datang ke rumah, atau ada teman kantor yang kita ketemu, atau partner bisnis, atau tetangga, ngobrol-ngobrol secara umum, terus tiba-tiba masuklah pembicaraan kepada penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kemudian kita pergi ke dokter tersebut, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Kira-kira pertanyaan saya teman-teman, dokterkah yang sembuhkan kita? Tentu bukan. Kenapa?
Dokter pun kalau di resep cuma tulis semoga lekas sembuh ya. Enggak ada dokter tulis pasti sembuh. Pasti resepnya semoga lekas sembuh. Itu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan kita dengan cara seperti itu. Misalnya Allah mudahin rezeki buat saya. Tiba-tiba besok ada yang tawarin mobil. Dia mau jual mobilnya, kita nggak ada duit mau beli mobil. Jangan buru-buru batalin. Siapa yang gerakin orang ini? Kenapa dia datang ke kita? Kok tiba-tiba tawarin ke saya? Baik, tunggu sebentar. Coba saya telepon teman-teman saya yang lain. Mungkin ada yang mau misalnya. Lalu mungkin dari situ teman-teman kita memberikan kita uang. Orang mengatakan minta jodoh. Berapa banyak orang yang menawarkan diri kepadanya. Berapa banyak orang yang menawarkan anaknya. Tinggal dia menangkap sinyal itu. Doa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat. Dan dia akan beri kepada kita. Atau yang kedua kata Nabi SAW. Jadi tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali diterima doanya hanya melalui 3 tahapan. Yang pertama Allah kasih langsung kayak tadi. Yang kedua dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang hamba misal berkata, ya Allah sembuhkan anakku, anaknya sakit. Lalu dia berdoa selama 10 tahun. Dan ternyata menurut dia anaknya belum sembuh. Maka kalau dia mengira bahwasanya doanya belum diijabah, kata Ibnu Qayyim itu kekeliruan yang sangat besar. Karena kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, pastikan anaknya lebih parah daripada itu. Berarti doanya sudah diijabah. Dan terlalu banyak doa-doa kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan setiap hari dan menghilangkan masalah kita. Contoh misal, bukankah tiap hari kita lapar teman-teman sekalian? Lapar nggak tiap hari? Lapar. Kita cuma ucapkan begini, lapar ya. Tiba-tiba makan tuh. Kita tinggal masuk rumah makan, beli, pulang ke rumah makan, minta sama teman dikasih. Kalau tidak makan tidak mungkin kita hidup sampai sekarang. Kita haus, masalah itu. Tapi kita bilang haus ya, tiba-tiba kita tinggal cari minum. Dapat, berapa tahun kita hidup sekarang? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, minum terus tuh. Dan itu kebutuhan tiap hari. Hanya ucapin haus dikasih. Ngantuk tinggal tergeletak tidur diijabah sama Allah. Yang Allah belum kasih teman-teman sebagian kecil dari permintaan kita. Kalau kita kumpulkan semua permintaan kita dalam keseharian, yang Allah belum kasih cuma sebagian kecil. Dan itu pun ada sebabnya. Nanti kita jelaskan itu. Tapi umumnya permintaan kita itu Allah kabulkan. Dan yang paling banyak di sini kalau bukan diberikan langsung, Allah SWT hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Tahapan yang ketiga, disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, kalau atau akan datang nanti hamba-hamba pada hari kiamat, dikasih pahala oleh malaikat bergunung-gunung, banyak sekali. Dan mereka tidak pernah tahu ini pahala perbuat dari amal apa. Mereka berkata, kata Nabi SAW, dari mana pahala ini? Perasaan kami nggak pernah lakukan ini. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang kalian ungkapkan di dunia, belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka kata Nabi SAW, pada saat itu semua mereka berharap doa-doa yang mereka pernah panjatkan di dunia tidak dikasih di dunia. Tapi mereka terima dalam bentuk pahala di hari kiamat yang meninggikan derajatnya di surga. Jadi nggak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau berdoa? Pada saat Allah Subhanahu wa taala menelambatkan doa kita di dunia, itu karena Allah Maha Pengasih, lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih di dunia kecil, maka Allah simpankan. Ya. Ibaratnya seperti bila anak anda meminta diizinkan untuk bertemu sama temannya. Contoh misal ada anak kita minta beli sesuatu, lalu kita mengatakan sudahlah nanti ayah atau ibu belikan. Kita mungkin di benak kita ingin membeli sesuatu yang besar buat dia, tapi bagi dia merengek minta sekarang. Kalau sekarang mungkin kita hanya bisa belikan sesuatu yang kecil, tapi kalau dia sabar 3 hari 4 hari ke depan, kita akan bisa belikan yang lebih besar. Kata para ulama, ibaratnya seperti itu. Kita kalau merengek sama Allah belum dikasih, Allah lebih tahu. Allah sengaja menyimpankan untuk kita sesuatu yang lebih besar. Begitu juga pada saat kita merengek minta supaya diberikan sesuatu, lalu Allah tidak kasih,
Allah bukan tidak dengar, karena Allah Maha mendengar. Dan Allah janji tadi dalam surah Ghafir ayat 60, Allah pasti ijabah. Lalu seperti apa memahaminya? Kata para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan masalah-masalah dia. Seperti misalnya kalau anak kita sedang minta berteman sama seseorang. Ada temannya, kita tahu anak temannya ini narkotika, pemabuk, pezina. Anak kita nggak tahu. Lalu dia pamit, ayah, ibu, saya mau berteman sama dia, saya mau jalan malam minggu ini. Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan nggak? Hah? Izinkan nggak? Benar. Cuma 3 orang yang jawab. Kalau anak kita jelas mau bergaul sama penjahat, pembunuh, pezina, pamit sama kita sebagai orang tua, kita tahu ini anak temannya ini buruk. Kita izinkan nggak? Tidak. Kenapa kita tidak izinkan? Karena kita lebih tahu daripada anak ini. Kata para ulama, pada saat seseorang minta sesuatu kepada Allah Azza wa Jal, lalu Allah belum berikan, bisa karena Allah ingin berikan sesuatu yang lebih besar, atau memang kalau diberikan kepadanya malah buruk, malah akan mengganggu dia gitu. Saya kasih contoh berhubungan dengan masalah ini. Ada seorang dokter di Ummul Qura, sudah masuk waktu Isya? Oh. Ada seorang dosen di Ummul Qura, beliau bernama Dr. Muhammad Hafizahullah. Saya pernah dengar cuplikan ceramahnya menyampaikan sebuah kisah unik berhubungan dengan masalah doa ini. Dia bilang ada teman saya sangat soleh, bagus sekali ibadahnya. Satu waktu dia lamar seorang wanita, dan ini bisa diambil pelajaran bagi teman-teman yang masih bujang. Ada bujang nggak hadir sini? Banyak. Kasihan betul. Maka Dr. Muhammad bilang, teman saya ini sangat soleh, ibadahnya bagus, luar biasa pokoknya udah. Suka sedekah, bakti sama orang tua, semua kebaikan ada padanya. Satu waktu dia lamar wanita, satu wanita cocok udah. Perempuan itu juga cocok, dilamar. Sepakat 3 bulan lagi pernikahan. Subhanallah, 1 bulan berlalu dari masa kesepakatan 3 bulan ini. Misalnya Januari dilamar, April akan menikah. Berjalan sebulan, pas sudah lewat Februari, pihak perempuan ini tiba-tiba membatalkan. Tanpa sebab. Nangis-nangis sama orang tuanya, minta batalkan pernikahan. Sampai laki-laki ini disampaikan pada berita, dia tanya orang tuanya, kenapa? Apa sebabnya? Ada kesalahan saya lakukan? Enggak ada. Saya sudah tanya anak saya, kata ayahnya, tetap saya dia tidak mau. Pokoknya intinya batal pernikahan. Di lobi sana sini berusaha bicara sama pamannya, tantenya, enggak ada. Pokoknya anak perempuan ini sudah bulat, batalkan pernikahan. Nangis-nangis, enggak mau makan, enggak mau keluar kamar. Kata Dr. Muhammad, ini kejadiannya unik karena teman saya ini orang soleh. Dia tahu betul orang yang rajin sholat malam, 5 waktu di masjid, luar biasa pokoknya amalnya. Kata dia, temannya merasa, teman saya sudah merasa sudah enggak ada jalan lain, ya sudah dibatalkan pernikahan. Tapi dalam 2 bulan yang tersisa, misalnya tadi kalau kita bilang Januari ke April, bulan Februari sudah lewat dibatalkan, maka bulan Maret sama April ini dia terus berdoa. Anak muda ini terus berdoa. Terus dia berdoa kepada Allah dan doanya selalu, ya Allah kembalikan dia kepada saya, mudahkan saya menikahinya, saya suka dia, jangan sampai saya malu di tengah-tengah masyarakat dan segala macam bahasa. Kata Dr. Muhammad, saking seriusnya teman saya ini berdoa, kalau saya lagi ketemu di masjid antara azan iqamah, selalu aja saya dengar doanya minta kembali perempuan itu. Dan saking kesiannya saya juga bilang, ya Allah kabulkan. Karena luar biasa doanya, merengek-merengek minta nikah sama perempuan ini. Kata Dr. Muhammad, jadi pertanyaan buat saya, 2 bulan dia berdoa berturut-turut, Allah seperti nggak kabulkan. Terbukti setelah bulan hari H pernikahannya yang tadi ditentukan itu yang dibatalkan, lewat perempuan ini rupanya tunggu tanggal itu, lewat tanggalnya dia lamar oleh laki-laki lain menikah. Jadi orang baru melamar tiba-tiba diterima menikah. Pada saat itu dia berhenti berdoa karena sudah jadi istri orang. Gak boleh lagi antum berdoa, ya Allah matikan suaminya misalnya. Dia berhenti berdoa. Kata Dr. Muhammad, saya subhanallah mengetahui rahasia kasih sayang Allah kepada temanku ini
Justru setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Sebulan pernikahan perempuan itu, kisah nyata di Saudi. Sebulan pernikahan perempuan itu, baru sebulan kanker payudara mengenai sebelah kanan payudaranya. Dan kronis, harus dipotong. Dalam sebulan menikah nggak ada payudara kanan. Bulan kedua kata Dr. Muhammad, rupanya kankernya sudah sangat ganas nyebar ke payudara sebelah kiri. Dipotong juga. 2 bulan pernikahan nggak ada payudara. Bulan ketiga, perempuan ini ternyata punya masalah di urat saraf bagian belakang kepalanya, sehingga dioperasi dan membuat kedua matanya buta. Bulan keempat, perempuan ini meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, subhanallah, yang telah menyelamatkan teman saya dari perempuan itu dengan caranya. Andai saja dia yang menjadi jodohnya, mungkin dia akan sibuk dan lebih sedih lagi karena melihat keadaan istrinya seperti itu. Sangka baik dengan Allah, teman-teman sekalian. Allah itu zat yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi SAW ini pada saat selesai perang Hunain, mengalahkan suku Hawazim, hampir seluruh wanitanya suku Hawazim, anak-anaknya, hartanya jadi rampasan perang semua. Kalah mereka dengan muslimin. Ada satu ibu ini masih masa menyusui, bajunya basah dengan ASI. Dia jalan, rupanya sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim memisahkan antara tawanan anak-anak dengan tawanan ibu-ibu perempuan. Dipisahkan masing-masing. Ibu ini keluar dari tawanan perempuan, pergi ke tempat tawanan anak-anak kecil. Nabi SAW waktu lihat, Nabi bilang kepada para sahabat, perhatikan ibu ini, apa yang dia mau lakukan. Rupanya ibu itu angkat anak kecil, dibalik, terus dilihat sama dia. Bukan anaknya rupanya, ditaruh lagi. Dia maju lagi, angkat lagi anak satu, dibalik, bukan anaknya. Rupanya dia lagi cari anaknya nih. Terus saja dia mengangkat anak sampai ditemukan anaknya akhirnya. Dari sekian ratus anak kecil, akhirnya ditemukan sama dia. Begitu ditemukan anaknya, langsung dipeluk sama dia di depan orang-orang semuanya. Pada saat itu lagi panas cuaca, debu berterbangan, orang lagi pada keringatan. Dia masukkan anaknya ke dalam pakaiannya, ditutup, gitu kan? Kemudian disusui sama dia. Subhanallah, ibu ini sudah tidak malu lagi di depan orang. Bagi dia temukan anaknya. Dan bagi dia anaknya lagi butuh susu, disusui sama dia walaupun ditutup dalam bajunya, gitu kan? Tidak ada yang lihat tentunya. Tapi Nabi SAW dan sahabat tahu ibu ini lagi nyusui anaknya. Kata Nabi SAW, saya mau tanya kalian kepada para sahabat, kalau kita bakar api unggun, lalu kita minta ibu itu lempar anaknya ke api, mau nggak dia lempar? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Lihat kasih sayangnya dia sama anaknya begini, nggak bakal dia bunuh anaknya gitu. Kata Nabi SAW, ini pesan Nabi, demi zat, maksudnya demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah itu sangat sayang dengan kita, teman-teman. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Antum kalau sampaikan hajat apapun Allah dengar. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Itu dalam firman Allah berbunyi seperti itu. Dan para sahabat saking fahamnya poin ini, sampai-sampai kalau sendal mereka putus, dalam banyak riwayat mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Kita kadang-kadang berpikir nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Tidak, teman-teman sekalian. Kita kalau mau pakai baju ada doanya, lepas baju ada doanya, mau tidur ada doanya, hal kecil pun minta kepada Allah. Allah kalau kita minta tidak akan melemparkan obat dari langit kalau minta sembuh. Tapi Allah mudahkan kita ketemu sama dokter yang cocok, obat yang cocok, sembuh. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke syarat diterimanya doa. Masih ada waktu dari azan Isya? 10 menit. Baik. Ada kurang lebih yang saya susun ya. Ini sepengetahuan saya, tentu mungkin masih ada yang lain, Allahu a'lam, tapi saya susun kurang lebih ada 9 syarat diijabahnya doa. Yang paling pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas, teman-teman? Lawan riya. Kapan kita melakukan ibadah untuk makhluk supaya dipuji, kita lagi berdoa setan bisikin, tuh orang di sebelahmu lagi lihat, berdoalah lama-lama. Sujudlah, jangan angkat kepalanya, tunggu lagi dilihat, tunggu di foto, tunggu ini dan itu.
waswas syaitan. Dan ingat, semua ibadah kata ulama akan terlintas riya. Yang paling pertama syaitan lintaskan riya dulu. Karena riya ini senjata pamungkas. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya, mau pamer, melakukan ibadah karena makhluk, maka sudah syirik. Ditolak sama Allah. Makanya teman-teman kita harus menjaga keikhlasan ini. Kalau dasarnya ibadah itu diperintahkan oleh Allah di depan umum, kita kerjakan depan umum. Kalau dasarnya diperintahkan tersembunyi, sembunyikan. Contoh, kita kayak hadir di majelis ilmu begini, mana rame-rame, sholat berjamaah, haji, umrah, jihad, memang begitu. Cari nafkah, kita di luar, memang depan umum. Tinggal kita kontrol niat kita ikhlas. Tapi kalau ibadah itu memang dasarnya tersembunyi, kayak sholat tahajud, sholat duha, zikir, orang tidak dengar, berdoa, jangan dipamer, jangan dibilang, jangan diperlihatkan ke orang lain. Selesai, nggak ada yang tahu. Saya berbagi di poin ini teman-teman sekalian. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Dia subhanallah, kalau lakukan satu ibadah, dia kebanyakan selalu tutup mukanya dengan imamah. Jadi kepalanya di imamah, ada sisakannya ditutup lagi wajahnya. Termasuk di kancah jihad. Satu waktu pernah pasukan muslimin berangkat untuk melawan pasukan Romawi. Di zaman beliau. Abdullah bin Mubarak ini ulama besar, ya. Maka dia berada di belakang sekali pasukan. Dan dia sengaja pakai imamah yang tebal, lalu alisnya ditutup sama dia. Dan kalau mata di bawah hidungnya juga, di bawah matanya juga ditutup. Orang kalau pakai cadar atau pakai imamah seperti ini, kalau alisnya kelihatan masih bisa dikenal, oh ini si fulan. Tapi kalau ditutup alisnya, cuma bola mata, susah dikenal. Lalu dia berada di belakang sekali pasukan. Nggak ada yang tahu dia. Subhanallah, itu pasukan muslim ketemu sama pasukan kafir. Rupanya ada dari pasukan Romawi, satu orang berotot, badannya besar, memegang pedang yang sangat besar. Dan dia tunjukkan keterampilannya di depan pasukan muslimin. Banyak umat Islam yang takut menghadapi dia. Dia nantang, siapa yang mau duel? Siapa yang mau duel? Nggak ada yang maju, subhanallah. Muncullah Abdullah bin Mubarak dari belakang, tapi dia pakai tutupan muka tadi. Abdullah bin Mubarak ini badannya tidak besar, kecil. Maju, lawan orang tersebut. Terjadi duel yang sangat luar biasa hebat. Dengan beberapa gerakan saja berhasil dikalahkan dan terbunuh orang kafir ini. Yang tadinya karena kuatnya ototnya, sampai mungkin kalau ditebas dengan tebasan orang yang kekuatannya tidak banyak, maka tidak sobek kulitnya orang ini karena kekarnya. Seperti binaragawan kalau kita gitu. Tapi subhanallah Abdullah bin Mubarak bisa membunuhnya. Waktu dia mati, orang-orang pada bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat umat Islam semangat lagi. Abdullah bin Mubarak jalan di pinggir pasukan, pergi ke belakang. Enggak pamer-pamer depan orang, angkat pedang, enggak, ke belakang. Orang Islam karena sibuk menghadapi musuh, tidak ada lagi yang lihat dia. Rupanya ada satu orang mengikuti dia dari belakang. Dia bilang, demi Allah saya mau tahu siapa orang ini. Lalu dikejarlah dari belakang, diam-diam orang itu, Abdullah bin Mubarak lagi di belakang sekali, dia lewat dari belakang kuda, dia loncat, ditarik cadarnya, imamahnya, kelihatan mukanya. Pada saat itu Abdullah bin Mubarak marah, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ternyata kau hai Abdullah, ya. Kata dia, iya, tutupi aibku ini, kata Abdullah bin Mubarak. Dia menganggap kalau orang tahu, aib bagi dia. Perhatikan teman-teman dan bedakan dengan keadaan sebagian orang di antara kita. Baru nyumbang sedikit masjid, baru nyumbang sedikit untuk anak yatim, sudah satu negeri tahu. Ya. Bahkan subhanallah di era kita sekarang medsos tidak bisa kalau tidak diekspos. Ekspos sana sini. Mau pergi taklim saja sudah tulis pergi taklim. Pulang taklim. Sholat malam, pamer sama orang. Ya. Bedanya ikhlas dengan riya teman-teman, sebagian kata ulama ya, sebagian perbedaan dasar. Kalau ikhlas itu tidak akan bicara kecuali ada pertanyaan. Misal kita mau ke masjid, orang tanya, mau kemana pak? Mau ke masjid. Kita nggak mungkin juga diam. Kalau kita bilang nanti kalau saya jawab riya nih, akhirnya orang jadi curiga. Kalau ditanya jawab, itu ikhlas. Ditanya saja. Kalau riya tidak ditanya, dia yang menceritakan, dia yang bertanya. Kau puasa nggak? Puasa nggak? Saya puasa. Nggak ada yang nanya. Riya. Gitu kan? Ikhlas ini Allah perintahkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qist
Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dalam setiap keadaan, harus adil. Dan katakan juga, luruskan wajah kalian di setiap solat dan berdoalah pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya. Hati-hati di poin ini teman-teman. Saya tutup dengan ini, silakan sholat habis ini, karena ada hadis yang cukup panjang saya sampaikan, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, akan orang, aku diperlihatkan 3 orang yang pertama masuk neraka. 3 orang pertama masuk neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ini mati syahid teman-teman, bukan hal yang ringan, berat. Ya, kalau kita laki-laki ini, fahami kita harus ke medan jihad, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, masuk di medan perang, bisa tangannya terputus, bisa matanya tercongkel, bisa disiksa, bisa segala macam. Iya kalau langsung mati, kalau enggak sulit untuk mendapatkan itu, dan itu pun harus ikhlas, kalau enggak jadi masalah. Kata Nabi SAW, orang yang pertama dilempar ke api neraka bukan orang kafir, orang yang mati syahid. Lalu Nabi SAW jelaskan, Allah datangkan dia, kemudian Allah perlihatkan kepadanya segala macam nikmat. Dari badannya yang kekar, sifat keberaniannya, keterampilan perangnya, biaya yang dia keluarkan, segala macam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan dia kenal nikmat-nikmat itu semua. Lalu Allah tanya, apa kau gunakan? Di mana kau gunakan ini semua? Keberanianmu, kekuatan ototmu, keterampilan perangmu, hartamu, ini di mana? Di mana ya Allah? Enggak ada satupun kesempatan untuk berjihad di jalanmu kecuali aku lakukan. Dan itu aku lakukan karena kamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Di hari kiamat gak bisa lagi orang bohong. Kau telah dusta. Kau berperang supaya kau dikatakan seorang yang pemberani, dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian orang. Maka Allah memerintahkan dia, memberikan malaikat untuk menyeret wajahnya di bawah, di tanah, lalu dilempar ke api neraka. Teman-teman, pujian orang yang selama ini dikejar oleh orang ria ini hanya sepanjang lidahnya. Ini saja. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu soleha, oh kamu dermawan. Ini sepanjang lidah. Pujian orang gak membuat perut kita kenyang, gak membuat wajah kita tambah tampan, gak membuat harta kita bertambah, gak ada manfaatnya, gak buat apa-apa. Ada orang semalam suntuk sholat malam, besok pagi cerita sama teman di kantor, hilang semalam suntuk dengan 2-3 kalimatnya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ini kata Nabi SAW, dia mati syahid karena dia mau dikatakan seorang pemberani. Sudah diucapkan, sudah dapat. Oh itu perang panglima, itu kesatria, itu segala macam. Yang kedua, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Riwayat lain, Al-Quran dan ilmu agama. Lalu dia mengajarkan ke sana sini. Kemudian Allah datangkan dia, diperlihatkanlah. Pada saat pertama dia nuntut ilmu, kemudian pada saat pertama dia mengajar, pertama dia hafal surah Al-Quran sampai dia jadi hafid Quran. Lalu Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan ilmumu dan Al-Quranmu ini? Ya Allah, tidak ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu kecuali aku lakukan, dan tidak ada kesempatan baca Quran kecuali aku baca di siang hari dan malam hari karenamu ya Allah. Kata Allah, kau dusta, kau belajar agar kau dikatakan seorang alim, ulama. Dan kau belajar dan kau baca Quran supaya kau dikatakan qari, pembaca Al-Quran, gitu kan? Dan sudah diucapkan, tapi kau dusta, maka diseret wajahnya, dilempar ke api neraka. Bayangkan hafid Quran dan dai. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan, kata Nabi SAW, harta yang melimpah, segala macam jenis harta ada sama dia, semua jenis bisnis dikuasai sama dia, sampai kaya raya, dan dia sibuk berinfak. Allah perlihatkan di hari kiamat, dia tonton semuanya. Dia kenal nikmat itu. Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan harta ini? Ya Allah, aku tidak melihat sebuah kesempatan pun untuk berinfak kecuali aku berinfak di jalanmu karena kamu ya Allah. Kata Allah, kau telah dusta. Kau berinfak agar kau dikatakan jawad, dermawan, dan sudah diucapkan. Lalu kemudian diseret wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Ya, sudah masuk waktu ya. Baik, saya tutup dengan kisah ini. Subhanallah teman-teman, kita lihat bagaimana orang-orang yang riya tidak diterima amalnya. Rahasiakan, tahu dan yakin Allah maha lihat. Sifat Allah Al-Basir. Malaikat di kiri kanan mencatat, tidak pernah istirahat, tidak pernah capek.
dan semua tercatat dilihatkan pada hari kiamat. Sampai orang kafir Allah katakan dalam Al-Quran akan mengatakan hari kiamat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Buku amal hari kiamat. Tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Apa kata sebagian ulama tafsir? Dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ke-10, yang ke-100, yang ke-1 juta, sampai kita meninggal, semuanya terlihat. Dan sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan, jangan pernah bayangkan buku amal kita seperti buku yang biasa kita baca. Bukan begitu. Kalau di zaman sekarang, kalau tentu bapak-bapak dan ibu sekalian yang hidup umurnya di atas 25-30 tahun lah pasti sudah tahu itu. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu tidak ada handphone. Kita masih pakai telepon rumah. Kita nggak pernah berpikir handphone seperti sekarang sudah jadi perpustakaan berjalan. Apa saja kita mau ada di handphone. Kita bisa bicara sama orang di ujung dunia dengan pakai video call sekarang. Luar biasa. Kita bisa simpan semua data, bisa transfer uang, bisa segala macam dari sini. Maka teman-teman sekalian, kita harus pahami fasilitas yang Allah SWT berikan semua ini untuk digunakan di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada kemaksiatan. Dan bagaimana kita menunggangi semua ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kita break dulu, insyaallah sebentar kita lanjutkan setelah salat Isya atau ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang dahsyatnya doa, dan kita sudah masuk tadi ke syarat yang pertama diterimanya doa adalah ikhlas. Bahkan ikhlas ini adalah syarat diterimanya semua ibadah. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Ahli Sunan, kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi kita sudah sebutkan tadi kiat-kiatnya ya. Dan orang yang suka menyembunyikan amal solehnya, tidak ada yang tahu kecuali memang yang kelihatan oleh orang umumnya, seperti tadi sholat berjamaah, jihad, cari nafkah, haji dan umrah. Kalau dia dilihat orang ya sudah, atau ditanya oleh orang dan kita terpaksa harus jawab. Tapi kalau tidak, dia tidak menyampaikan, maka orang yang ikhlas ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Inna Allah yuhibbut taqiyul khafi. Allah sangat suka dan cinta kepada hambanya yang taqi, suka sekali patuh, takwa kepada Allah. Kemudian ghani, kaya dan suka berinfak. Lalu khafi, suka merahasiakan amalnya. Yang kedua syarat diterimanya amal teman-teman, mulailah doa anda atau doa antum dengan tahmid dan salawat. Yang paling sederhana adalah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu yang paling sederhana. Tapi makin panjang antum memuji Allah, maka makin bagus. Puji Allah Subhanahu wa taala. Misal kita salat di malam hari, lagi sujud di salat tahajud. Wahai Zat yang aku yakini sebagai penciptaku, pencipta langit, pencipta bumi, Zat yang telah mengizinkan dahiku sujud di tempat sujud ini, yang mengizinkan lidahku mengucapkan kata-kata ini, yang telah menundukkan hatiku untuk bisa khusyuk dan memohon kepadanya. Muji Allah Subhanahu wa taala. Lalu bacakan salat kepada Nabi SAW, dan aku mengucapkan salam hormat kepada nabimu, utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau perintahkan. Baru kita masuk ke doa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah maka terputus dari rahmat, apalagi doa. Juga tentang salawat, kata Nabi SAW, semua doa dalam hadis riwayat Abu Daud, semua doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku akan tertolak atau tertahan. Pernah ada sahabat masuk masjid, kemudian dia tiba-tiba mengatakan Allahumma gfirli. Maka Nabi SAW mengatakan ista'jala hadha. Orang ini tergesa-gesa sekali. Mestinya dia memuji Allah dulu, dia membaca salawat kepadaku, baru dia sampaikan hajatnya. Maka ini syarat. Kecuali kata ulama, memang dasarnya doa itu sudah ditentukan tempatnya, jenisnya, waktunya. Misal doa ruku, doa sujud, ya,
doa i'tidal, doa sebelum salam, doa mau makan, doa masuk kamar mandi, ini biar tidak dimulai dengan tahmid dan salawat tidak masalah. Tapi kalau doa permohonan, kita mohon sesuatu pada Allah, maka dimulai dengan tahmid dan salawat. Yang ketiga teman-teman, syaratnya adalah khauf dan tamak. Harus diikuti dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tamak dengan rahmat Allah. Allah sebutkan itu dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dan jangan kau membuat kerusakan di muka bumi dari dosa ke dosa, mengajak orang lain juga terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Sesudah Allah memperbaikinya, Allah sudah turunkan peraturan-peraturan mana boleh mana tidak boleh. Dan berdoalah kepadanya, kepada Allah dengan rasa takut. Maksudnya takut akan azabnya kalau kita berlindung dari api neraka, takut kalau Allah Subhanahu wa taala belum ijabah, ya, sehingga dia lebih memperbanyak doanya. Dan penuh harapan, keyakinan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Dan ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kita tamak dengan rahmat Allah itu perintah agama, sunnah Nabi SAW. Sehat minta supaya ditambah sehatkan. Ada harta minta supaya dilipat gandakan hartanya, keturunannya, segala macam hal. Tamak dengan rahmat Allah ini adalah puncak daripada ibadah itu. Bahkan teman-teman sekalian, puncak pahala yang kita dapatkan dari sebuah ibadah kalau kita mengejar janji Allah di situ. Misal kalau teman-teman bilang, bisa enggak Ustaz, saya sholat malam tahajud dengan niat doa saya diijabah. Loh, memang itu targetnya. Kalau kita bangun sholat malam tahajud dengan menginginkan agar doa kita diijabah, justru puncak pahala di situ. Boleh enggak saya sedekah supaya saya jadi orang kaya? Memang begitu janjinya. Memang itu targetnya. Kata Nabi SAW, "Manaqasa malun min shadaqah." Tidak berkurang harta hamba karena sedekah, dia akan bertambah, gitu kan? Apa saja yang kita lakukan? Boleh enggak saya bakti sama orang tua supaya Allah juga kasih anak saya berbakti? Memang begitu sabda Nabi SAW. Berbaktilah pada kedua orang tua kalian agar anak-anak kalian berbakti pada kalian. Dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan Asmaul Husna, syaratnya. Dan yang paling bagus kalau kita mengikuti iramahnya. Maksudnya gini, misal kita bilang ya Ghafur ikfirli, wahai zat yang maha pengampun ampunilah aku. Ya Tawwab tub alayya, wahai zat yang menerima taubat terimalah taubatku. Ya Razzaq urzukni, wahai zat yang maha pemberi rezeki berikan aku rezeki. Ya Rahman irhamni, wahai zat yang maha pengasih kasihanilah aku. Jadi seperti itu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna. Allah bilang fad'uuhu biha. Al-ayah, hanya milik Allah lah nama-nama yang mulia, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Asmaul Husna juga boleh maksudnya menyebutkan semua nama-nama Allah. Misalnya kita mengatakan wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, seperti Nabi SAW bilang wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menjalankan awan, yang menurunkan hujan, yang mengalahkan pasukan azab, gitu kan. Maka semua ini boleh diucapkan selama puji-pujian yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima, makanan, minuman dan pakaian halal. Selama di badan kita ada sesuatu yang haram, tidak diijabah doanya. Ini syarat ya. Jadi saya kasih contoh gini syarat teman-teman. Kalau misal kita mau kuliah di satu kampus, dibuka pendaftaran. Ini pendaftaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari misalnya. Pendaftaran dibuka. Syaratnya bawa ijazah terakhir, bawa akta lahir, bawa foto pribadi, bawa begini dan begitu. Ada orang kadang-kadang mengkhayal, dia lewat kampus itu dia mengatakan saya mau kuliah di sini, tapi nggak pernah penuhi syaratnya, nggak ada gunanya. Walaupun dia sebut-sebut nama kampus itu, walaupun dia setiap hari lewat situ, nggak ada gunanya. Maka situ begitu juga doa, percuma aja angkat tangan kalau tidak penuhi syaratnya, nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk syarat yang sangat mutlak yang kelima ini. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, seseorang yang badannya kurus, kumuh penampilannya, bajunya kotor, nggak ada alas kakinya, memohon kepada Allah, tetapi bagaimana Allah menerima darinya sementara makanan, minuman juga pakaiannya haram?
Kata ulama, ini bisa bersumber dari dua. Bisa dia sendiri yang sengaja mendatangkan makanan, minuman haram dan pakaian haram, maka ini mutlak akan diterima doanya. Bisa juga masuk dalamnya adalah orang yang mengkonsumsi dari sesuatu yang haram. Misal kita dikasih makan oleh tetangga atau teman, tapi dari uang haram, dari uang pelacuran, dari uang riba, dari uang korupsi, sama juga. Ya. Walaupun dalam Islam hukumnya hukum zahir ya. Hukum zahir gini maksudnya, kalau ada orang kasih makanan ke kita, kita nggak usah tanya ini makananmu halal atau tidak. Tugas kita ya terima, bismillah. Tapi kalau kita tahu dia kerja haram, tidak boleh kita terima. Kalau kita terima bisa berpengaruh pada doa tidak diijabah. Makanya harus hati-hati dengan masalah ini. Dan dalilnya jelas ya, tentang masalah tadi Nabi SAW mengatakan seseorang tidak akan diterima doanya walaupun dia dalam kondisi susah, kurus badannya, kumuh bajunya, tidak punya alas kaki, karena makanan, minuman dan pakaiannya haram. Yang keenam, tidak meminta yang haram. Tidak boleh dia berdoa sesuatu yang haram. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci, bersih, sempurna dan tidak terima kecuali yang bersih, suci dan sempurna. Tidak akan minta yang haram, tidak akan menerima yang haram. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, hadis sahih. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya selalu tutur katanya bagus, permintaannya bagus. Ya. Dan apapun yang haram dan mustahil dia tidak minta. Seperti misalnya orang minta, ya Allah hilangkan malam, nggak mungkin. Malam sudah sunnatullah, gitu kan? Atau dia bilang berdoa apa? Minta misalnya ya Allah hilangkan bintang-bintang, ya. Atau ya Allah hilangkan kaum wanita, nggak mungkin. Karena sesuatu yang sudah Allah catatkan sunnatullah. Tidak boleh minta haram, tidak boleh juga minta sesuatu yang mustahil, ya. Kalau yang haram misalnya dia minta uang sama Allah, minta rezeki tapi dia untuk mabuk, untuk zina, ya. Itu nggak akan diijabah sama Allah. Kalaupun ada sesuatu yang sampai ke dia, maka sesuatu itu adalah karena tercatat sebagai rezekinya saja, tapi permintaannya tidak diijabah. Yang ketujuh, yang berdoa muslim. Kalau orang muslim tidak diijabah kecuali dalam satu keadaan dia terzalimi. Kalau dia terzalimi diijabah sama Allah, ya, tapi kalau tidak terzalimi tidak ada orang kafir diterima doanya. Dalilnya hadis Bukhari. Pernah ada beberapa pendeta Yahudi melewati Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, lalu mereka mengatakan assalamualaikum, bukan assalam. Mereka mau mengelabui, dia pikir Nabi nggak dengar, orang-orang Yahudi ini. Assalam artinya keselamatan, assam artinya kematian. Maka Aisyah marah radhiyallahu anha mengatakan assalamualaikum wa la'nah, semoga kematian buat kalian dan laknat Allah. Maka Nabi SAW sempat menjawab orang Yahudi mengatakan wa'alaikum, dan untuk kalian maknanya. Maka Aisyah, Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah tenanglah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda mendengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa jawabanku? Aku sudah jawab. Dan ketahui wahai Aisyah, ini saksi bahasan kita, doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah, dan doa mereka kepada Allah untuk kita nggak diijabah. Nggak bisa diijabah doa mereka kecuali tadi saya bilang mereka dalam keadaan terzalimi. Karena hadis Bukhari yang lain menjelaskan Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman sebagai dai. Lalu Nabi bilang, kau akan datangi ahli kitab, yang pertama kau panggil dakwai mereka adalah syahadat. Kalau mereka terima lalu solat, kalau mereka terima baru zakat, kalau mereka terima baru Ramadan, puasa Ramadan, kalau mereka terima haji. Dan hati-hatilah hai Mu'adz, kata Nabi SAW, menyentuh harta mereka kalau bukan hakmu, karena orang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Jadi Nabi SAW sudah menasihati Mu'adz untuk mendatangi orang-orang kafir ahli kitab, tapi Nabi ingatkan hati-hati jangan sentuh harta mereka, walaupun kau muslim, kau dai, mereka ahli kitab tidak boleh kau tipu, karena doa orang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, syaratnya tidak boleh tergesa-gesa. Di sini tergesa-gesa dalam mengucapkan kalimat doa. Ada orang berdoa teman-teman seperti orang kumur-kumur saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak tahu apa yang dibilang. Ya akhi dan ukhti baca Rabbana atina fid dunya hasanah, pelan-pelan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, pelan-pelan. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Apa nggak tahu apa yang diucapin. Seperti orang kumur-kumur, tergesa-gesa. Juga masuk dalamnya selain tergesa-gesa ucapan lisan, juga tergesa-gesa minta ijabah dari Allah. Seperti menghardik Allah. Enggak boleh ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti Allah terima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa belum ada jawabannya, lalu dia tinggalkan doa. Kata ulama begini memahaminya. Setiap kali kita sudah ucapkan ikhwas sekalian, rahiman rahimakumullah, kita bilang ya Allah misalnya, bahasa Arabnya Allahumma, atau kita bilang Rabbi, wahai penciptaku. Maka pada saat itu juga Allah sudah siapkan garis finish ijabahnya. Mungkin sejam berdoa, mungkin 2 kali berdoa, mungkin seminggu berdoa, mungkin sebulan berdoa, tapi sudah ada ijabahnya. Tinggal kita melalui proses itu enggak. Ada orang buru-buru, mungkin tinggal sekali lagi dia berdoa tapi dia berhenti, lalu sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim punya sebuah statement yang menarik dalam masalah doa. Beliau mengatakan, kalau seandainya setiap muslim memahami dengan benar bahwasanya kalau dia belum melihat ijabah dari Tuhannya Allah, maka dia menjadikan dirinya seperti anak kecil yang belum diberikan oleh orang tuanya permintaannya. Bagi teman-teman yang sudah berumah tangga punya anak kecil, biasa anak kita kalau minta mainan, minta makanan, dia nggak akan minta sekali kalau kita tolak. Minta makanan, minta coklat, minta es krim, udah nggak, nanti aja. Nangis, minta, ngerengek sampai kita kasih. Kadang-kadang sudah nggak enak kuping dengar karena nangis terus. Kata Ibnu Qayyim, semestinya orang menggunakan cara itu kepada Tuhannya, makin menangis, makin merengek, Allah pasti akan kasih. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi, dalam masalah tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Tenang dan yakin Allah SWT akan berikan kepada dia. Yang ke-9, berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan diijabah. Tidak boleh ragu. Di dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada dengan penuh keyakinan, karena sungguhnya Tuhan kalian tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah tahu, ya. Dan Allah juga sudah menentukan waktu penerimaannya. Tinggal tugas kita berikhtiar saja, lakukan saja. Jangan berhenti sampai ada uzur syar'i untuk berhenti. Meninggalnya seseorang, tadi yang dia minta dinikahi ternyata sudah menikah jadi istri orang lain misalnya, atau apalah ya, dia minta sesuatu yang mustahil, ya, minta malam dihilangkan apa, itu nggak mungkin. Selama itu tidak ada, minta saja kepada Allah SWT, dan harus yakin Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai. Yang ke-10, maksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa. Tadi saya bilang 9, ini 10 rupanya. Kalau tempat diterimanya doa, sebagian ulama menukil di Masy'aril Haram. Kalau orang lagi haji di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, gitu kan? Karena Nabi SAW di Arafah itu dalam hadis Bukhari dikatakan berdoa kepada Allah dari lepas asar, mengangkat tangan beliau sampai putih ketiaknya kelihatan alaihissalatu wassalam, dan tidak menurunkan tangannya kecuali sudah terbenam matahari di waktu maghrib. Saking lamanya berdoa, dan beliau mengatakan tidak ada hari di mana paling banyak Allah bebaskan hamba yang dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Disuruh memohon dan diijabah doa pada saat itu. Makanya dikatakan doa paling afdal adalah doa di Arafah. Begitu juga dengan Muzdalifah, Mina, tempat-tempat Masy'aril Haram. Sebagian juga ulama menukil riwayat tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tentang multazam. Multazam itu adalah dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Ya. Biasa teman-teman lihat ada banyak orang gelantungan di bawah pintu Ka'bah ya. Sebenarnya tidak dianjurkan seperti itu gelantungan, tapi multazam ini menurut riwayat Ibnu Abbas adalah tempat mustajab doa. Ya, saya biasa kalau bimbing umrah, kalau lagi tahu sama jemaah saya ingatkan, ini multazam Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dia kita lewat dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, ini insya Allah tempat mustajab doa.
Begitu juga pada saat minum air zam-zam. Karena Nabi SAW mengatakan zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya. Teman-teman kalau di sini misalnya susah mendapatkan zam-zam dan ada zam-zam yang kebetulan dibawa dari tanah suci, maka boleh dicampur dengan air lain. Tidak harus semua zam-zam dipakai. Sebagian ulama mengatakan kalau zam-zam itu sulit di satu wilayah, mereka boleh mengambil tetesan-tetesan zam-zam ditaruh di gelas-gelas tehnya, di gelas susunya, di campuran kopinya, sudah menjadi zam-zam juga itu. Otomatis karena ada campuran zam-zamnya. Dan kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku minum zam-zam dengan niat 3 hal. Aku minta agar panahanku tidak pernah meleset. Dan Imam Syafi'i suka sekali berburu. Beliau bilang setelah minum zam-zam berdoa, tidak pernah panahanku meleset. Yang kedua, aku minta agar menjadi ulamanya muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga adalah, aku minta dengan minum zam-zam supaya masuk ke dalam surga. Ini jelas mustajab doa. Yang lagi umrah, yang lagi pergi ke Madinah dan Mekah, usahakan jangan minum kecuali zam-zam saja, semaksimal mungkin. Bawa botol-botol, diisi, bawa ke kamar hotel, diminum. Ya. Sementara waktu cukup banyak yang mustajab doa. Yang paling masyhur adalah sepertiga malam. Ya, yang hadis Bukhari yang masyhur, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Riwayat Imam Ahmad adalah turun ke tempat yang paling dasar dari bumi. Kemudian bertanya kepada para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon, aku berikan. Adakah yang punya hajat, aku penuhi. Adakah yang bertobat, aku terima. Dan sepertiga malam ini teman-teman, cara hitungnya adalah mulai maghrib sampai subuh itu sudah dihitung malam. Jadi kalau maghrib misalnya jam 6 sore, subuh jam 5, berarti totalnya 11 jam. Dibagi 3 lah itu. Maka itu namanya sepertiga malam. Jadi kalau misalnya kita hitung 11 jam misalnya dibagi 3 kurang lebih 3 jam setengah, anggaplah 4 jam. Berarti kalau subuh jam 5 itu jam 1 malam sudah masuk sepertiga malam. Itulah waktu mustajab doa. Pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya hajat tapi belum saya dapatkan. Kata Nabi SAW, hai Abdurrahman, apa kau lupa pesanku? Kata dia, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sepertiga malam, bangun, minta kepada Allah SWT. Yang kedua pada saat sujud, ya terutama di sholat sunnah, karena sholat wajib ada bacaan khususnya. Di sholat sunnah ini umumnya ulama membolehkan. Ya kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat seseorang sedang sujud. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur di Mekah, beliau dikenal dengan julukan Sajjad, suka sekali sujud. Ya. Dan beliau tidak pernah angkat kepalanya dari tempat sujud kecuali hajatnya sudah dia rasakan dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga sebelum salam terakhir kalau dalam solat, ada kurang lebih 23 macam doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, kalau teman-teman sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum, usahakan dihafal. Ada 23 macam doa dan itu sudah saya bedah di YouTube dari buku kecil Hisnul Muslim bahasa Arabnya, kumpulan doa Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Indonesia itu. Ada 132 doa, di antaranya doa-doa sebelum salam ada 23 doa. Ada doa-doa yang mulia banyak sekali di situ yang sangat bagus yang semestinya kita baca. Kalau sholat sunnah boleh kita sampaikan hajat kita karena Nabi SAW setelah mengajarkan 23 doa. Setelah mengajarkan 23 doa ini kepada para sahabat, beliau mengatakan falyad'u ma yasha. Setelah itu boleh berdoa apa saja. Jadi tertentu tempat mustajab adalah sebelum salam. Kemudian yang keempat, berpuasa. Ya, kita punya waktu berpuasa Senin dan Kamis, ini mulia sekali, maka usahakan puasa. Ya, tidak ada alasan untuk tidak puasa ini. Usahakan puasa teman-teman, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan cuma bilang itu puasa sunnah. Sunnah pun dianjurkan untuk dikerjakan. Dan sunnah fungsinya itu untuk menambal kekurangan amal wajib. Karena kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik maka beruntunglah dia, kalau rusak maka rugilah dia. Dan kalau seandainya ada solat wajibnya yang kurang, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, dan dia lebih tahu tentang keadaan hambanya. Dia mengatakan, coba lihat solat-solat sunnah hambaku ini. Kalau ada, dilengkapkanlah solat wajibnya. Dan itu berlaku pada semua ibadah yang lain. Seperti puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah, zakat dibantu dengan sedekah, haji dibantu dengan umrah. Maka manfaatnya besar ibadah sunnah itu. Nah, pada saat puasa doa mustajab dari mulai sahur sampai menjelang buka puasa.
Ada juga hadis yang menyebutkan pada saat menjelang berbuka puasa. Begitu juga dengan puasa yang melebihi 3 hari setiap bulan. Hari-hari puasa banyak ya. Selain Ramadan, karena Ramadan sudah pasti kewajiban, tapi kita bicara sunnahnya. Yang kelima adalah musafir. Semua musafir diijabah doanya. Ya, selama safarnya bukan pada kemaksiatan, bukan karena mau menipu orang, bukan karena mau berzina, maka biidznillah akan diijabah doanya. Berdoa ikhwas sekalian, lagi di kereta api, lagi di bus, lagi di pesawat, lagi di kapal, safar, berdoa, angkat tangan sebentar, 5 menit, 10 menit berdoa, mustajab doa. Kata Nabi SAW, orang yang puasa dan musafir tidak akan ditolak doanya. Begitu juga selanjutnya pada saat hujan sedang turun. Alhamdulillah kita di Indonesia ini ada musim hujan. Di Timur Tengah jarang sekali hujan. Kami waktu di Madinah dulu, kadang-kadang lewat 2 tahun tidak hujan. Ya, nggak ada hujan sama sekali. Kalau hujan sedikit orang pada keluar semuanya. Kita sampai 2-3 bulan, 4 bulan hujan. Dan setiap turun hujan itu waktu mustajab. Karena pada saat turun hujan di Madinah, Nabi SAW mengatakan ini rahmat Allah, rahmat Tuhan kan lagi turun dari langit, berdoalah. Disuruh berdoa para sahabat. Maka berdoa itu waktu mustajab. Kemudian juga pada saat perang sedang terjadi, berkecamuk, kalau kita di kancah jihad, ini juga mustajab. Kata Nabi SAW, Allah tidak menolak doa yang diucapkan atau disampaikan atau dipanjatkan pada saat perang lagi berkecamuk. Juga antara azan dan iqamah. Nah, ini banyak masjid kita di Indonesia kadang-kadang, kecuali kalau kayak tadi mungkin ya karena kita mengejar ta'lim. Tapi kalau lagi waktu lowong, tidak ada kegiatan apa-apa teman-teman sekalian, antara azan iqamah dikasihkan waktu yang cukup. 5 menit saja itu masih pendek sebenarnya. Tapi banyak masjid kadang-kadang pendek sekali, gitu kan. Maka kalau di Masjid Haram Mekah, Nabawi biasanya 20-25 menit ya. Kecuali memang darurat sekali, orang-orang itu semua sibuk dengan kantor kerja. Kalau tidak, ini waktu mustajab. Kita masuk masjid bisa sholat qabliyah, bisa berdoa, ini tetap diijabah sama Allah SWT. Dan kita punya 1 hari 5 waktu sholat, berarti kita punya 5 waktu mustajab, diterima sama Allah. Kemudian juga doa orang tua untuk anak. Ya. Saya sarankan bapak-bapak di sini dan ibu-ibu yang hadir selalu jaga lisannya dari anak-anaknya. Jangan suka bilang kau nakal nak. Ya. Ini bisa jadi doa. Kau bodoh bisa jadi doa. Kamu ini seperti orang gila, bisa jadi doa. Atau bertengkar suami istri lalu mengatakan saya nyesal nikah sama kamu, bisa jadi penyesalan benar. Atau lihat dirinya di kaca, kenapa saya jelek ya, dia hina dirinya sendiri. Ini enggak boleh teman-teman sekalian ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dari kalian memohon yang buruk untuk dirinya, keluarganya, hartanya, sehingga malaikat lewat dan mengaminkan, maka terjadilah itu. Makanya di antara hal yang harus kita ucapkan teman-teman, jadikan bagian dari doa kita, ya Allah aku beristighfar kepadamu atas seluruh kalimat yang pernah aku ucapkan buruk, baik buat diriku, hartaku ataupun keluargaku. Bisa saja renggangnya suami istri karena kalimat mereka berdua. Bisa saja nakalnya anak karena ucapannya orang tua. Kata Nabi SAW, termasuk doa tidak ditolak adalah doa orang tua buat anak. Lebih baik kita bilang teman-teman, semoga Allah berikan kau hidayah, semoga Allah sembuhkan, semoga kau sehat, dan seterusnya. Termasuk juga yang selanjutnya doa anak untuk orang tua, anak soleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Begitu juga setiap muslim terhadap muslim yang lain. Tapi dalam hadis dikatakan ala zahril ghaib, enggak ketemu. Lagi enggak ketemu, misalnya kita doakan teman kita diam-diam antara azan iqamah, kita mengatakan ya Allah sembuhkan dia, mudahkan jodohnya, ya Allah begini dan begitu. Dia enggak tahu kita doakan. Kata Nabi SAW, doa muslim untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak dilihat ya, oleh temannya, itu diterima oleh Allah. Dan ingat teman-teman, setiap kali kita doakan seseorang, kecuali orang itu berbuat zalim. Tapi kalau tidak, apalagi kita cuma hasud saja, iri, maka jangan doakan keburukan. Karena kata Nabi SAW, siapapun yang mengucapkan kalimat doa, maka di atas kepalanya malaikat Allah kirim dan mengatakan walaka mithluhu walaka mithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau kita bilang, kalau saya bilang teman-teman, kalau ada orang kaya, apa yang harus lakukan Ustaz? Doakan, bilang ya Allah tambahkan kekayaan buat dia. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita itu. Karena malaikat atas kepala kita mengatakan kau akan dapat yang sama. Orang sehat, ya Allah tambah kesehatannya, ya Allah berkahi.
Kami sudah biasa dengar dari teman-teman di Saudi selama kami tinggal di Madinah. Subhanallah, kalau kita ketemu misalnya masuk ke dalam satu rumah, rumahnya besar misalnya. Maka kalau ketemu, Masya Allah, rumahmu bagus. Kalimat Masya Allah selalu ada. Semoga Allah berkahi buat kamu, semoga Allah tambahkan rezekimu. Padahal orang itu sudah kaya. Karena dia tahu dia sedang doakan diri dia. Ada orang pintar, ya Allah tambah kepintarannya. Kita doakan diri kita dan doa malaikat, kita pasti dijabah sama Allah. Maka hindari semua kalimat buruk. Kita bilang ya Allah matikan dia, seperti kita doakan diri kita supaya dimatikan juga, gitu kan? Enggak boleh. Kecuali dalam keadaan kita terzalimi, itu baru iya. Kita punya hak untuk mendoakan dia kan? Tetapi ini pun ada solusi. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita punya dua opsi untuk berdoa. Opsi pertama kita bilang ya Allah puntungkan kakinya, butakan matanya, apalah orang biasa jengkel, doain macam-macam. Boleh, boleh. Tetapi ini hanya sekedar doa dendam saja. Allah ijabah, orang itu tabrakan kakinya patah, selesai. Dia nggak dapat apa-apa. Opsi yang kedua ini lebih baik. Kita bilang ya Allah berikan dia hidayah, tegakkan argumentasi padanya supaya dia sadar tentang kesalahannya. Maka kalau dia dapat hidayah dari doa kita, selama dia baik kita panen pahala. Juga kalau kita punya hak dengan dia, dia pasti akan kembalikan. Maka itu lebih baik. Begitu juga teman-teman, akhir waktu di hari Jumat. Ini juga waktu mustajab doa. Ya. Akhir waktu di hari Jumat maksudnya akhir waktu asar. Tapi yang jelas ada dua riwayat yang masyhur. Yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, di hari Jumat ada waktu mustajab. Enggak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah. Dan itu terjadi pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib di khutbah kedua pasti berdoa, karena itu waktu mustajab. Yang kedua riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW tidak ada seorang muslim berdoa di hari Jumat kecuali diijabah. Dan itu berlaku di 12 waktu, maksudnya 12 jam kalau kita sekarang, dari subuh sampai terbenam matahari. Kata Nabi SAW, dan kejar perbanyak doa ya, habis asar sampai terbenam matahari. Ya, artinya dua ini dianjurkan sekali untuk seseorang itu berdoa pada saat itu. Ada hal yang harus kita, itu sebenarnya 10 syarat ya. Lebih dalam lagi kita bahas teman-teman, ada beberapa permasalahan doa yang perlu kita bahas. Ini sering kita hadapi. Yang pertama yang saya ingin titik beratkan teman-teman, bagi siapapun yang merasa doanya belum diijabah, belum datang jawabannya, tadi sudah saya singgung sedikit ya, tapi saya lebih perdalam lagi. Yakinlah teman-teman, kalau antum sudah berdoa dengan baik, dengan santun, memenuhi syarat-syarat tadi semuanya, pasti diijabah. Kalau belum sekarang, besok. Kalau belum besok, lusa. Kalau ada yang tanya, lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah tunda? Dengarkan hadisnya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah bila mendengar doa yang indah dari hambanya, maka ia pun Allah menerlambatkan jawabannya. Tujuannya kenapa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Kalau misalnya teman-teman kita lagi sakit, kemudian kita mengatakan, ya Allah sembuhkanlah saya, lalu Allah sembuhkan, kira-kira kita masih berdoa? Tapi kalau Allah tunda, Allah kasih kita 3 hari kemudian, seminggu kemudian, maka dalam berapa hari itu kita berdoa. Dan kalau kita tahu kadar pahalanya pada hari kiamat, kita akan bersyukur kepada Allah karena dikasih kesempatan itu. Musa alaihissalam, ya, ini menandakan rahmatnya Allah sangat luas ya. Dan Allah itu tidak akan sia-siakan teman-teman. Apapun yang antum minta selama baik, penuhi syarat, dikasih. Pasti, nggak ada keraguan. Dan Allah itu sangat sayang dengan kita, tidak mau kita susah, nggak mau kita segala macam. Di antara kisahnya adalah, selain kisah tadi ibu yang menyusui bayinya, ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah memiliki satu pengikut kaum belum beriman sama dia, tapi tiap hari kerjanya orang ini sudah tidak beriman, caci maki Nabi Musa, caci maki Allah, caci maki Nabi Musa, caci maki Taurat, tiap hari bertahun-tahun. Nabi Musa alaihissalam sabar. Tidak ditanggapi sama Nabi Musa. Nabi Musa dicaci maki jalan saja. Tapi karena sudah bertahun-tahun, satu waktu Nabi Musa nggak sabar juga. Beliau minta doa di malam hari di sholat tahajudnya, ya Allah ambil alih orang ini. Luar biasa nyakitin, caci maki engkau ya Allah, caci maki aku, caci maki kitab Taurat. Maka Jibril datang mengatakan, hai Musa,
Tuhanmu mengatakan, ya, orang itu sudah diberikan kepadamu. Terserah, kau mau berdoa apa Allah kabulkan. Kau mau Allah tenggelamkan, ditenggelamkan dalam bumi. Kau mau Allah matikan langsung mati. Mau disambar petir terbakar, Allah kasih. Terserah. Maka besok hari Nabi Musa AS lagi jalan di Palestina waktu itu, lewat orang ini. Caci maki lagi Allah, caci maki lagi Musa AS caci maki Taurat. Maka Nabi Musa mengatakan, ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan orang ini. Maka Allah pun tenggelamkan sampai ke kakinya. Mata kakinya dua-dua terbenam. Orang ini bergerak-gerak nggak bisa. Maka dia bilang, Musa maafkan saya. Kata Musa, tidak bisa. Sekian tahun kau lakukan perbuatanmu ini. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Ditenggelamkan sama Allah sampai lututnya. Belum semua. Hai Musa maafkan saya tidak akan ulangi. Saya nggak percaya, kata Musa. Tiap hari kau caci maki ini semua. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Tenggelam sampai ke dadanya. Minta maaf, hai Musa maafkan saya. Musa, saya yakin saya akan beriman kalau kau maafin saya. Kata Musa, saya tidak percaya. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Tenggelamlah orang itu, mati. Waktu mati orang itu, Jibril AS datang. Dalam hadis Bukhari ini, kata Jibril AS, hai Musa, Allah berfirman kepadamu, ya Musa ma aqsa qalbak, wahai Musa, berapa keras hatimu. Andai saja dia minta kepadaku di awal permintaannya, minta maaf tadi waktu kakinya masih tenggelam mata kaki, aku sudah maafkan. Bagaimana bisa kau biarkan orang sampai tenggelam, kau tetap tidak mau maafkan? Tetapi subhanallah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan manusia. Rahmat Allah itu sangat luas. Bahkan bahkan Jibril alaihissalam dalam hadis Bukhari, karena tahu rahmatnya Allah luas, dia bilang kepada Nabi SAW, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana aku masukkan ke mulutnya Fir'aun tanah laut merah, supaya dia tidak bisa bilang, ya Allah ampuni aku. Jibril pun tidak mau Fir'aun beriman, karena luar biasa kejahatannya. Dalam hadis Bukhari kata Jibril begitu, hai Muhammad, andai saja kau tahu bagaimana banyaknya tanah yang aku masukkan ke mulut Fir'aun, supaya dia tidak mengatakan, hai Tuhanku maafkanlah aku. Karena aku tahu begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masalah yang pertama teman-teman, yang kita perlu fahami. Kalau ada doa yang belum diijabah, berarti Allah hanya menerlambatkan saja selama antum sudah penuhi syarat. Pasti yakin akan terima, sekarang atau besok, lusa atau seterusnya. Yang kedua, jangan berhenti berdoa selama memang belum diijabah. Ini mirip dengan yang pertama, tapi ini agak kental sedikit. Maksudnya ada contoh-contohnya. Selama antum belum dapat jawabannya, berdoa saja. Kalau yang pertama tadi kan diikuti dengan keyakinan Allah akan ijabah. Selama itu bagus gitu. Ini juga dikatakan jangan berhenti berdoa. Kita ambil contoh misalnya teman-teman, Nabi yang paling mulia dalam masalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini istrinya dia bersaudara sama istrinya Imran. Surah Al-Imran, ya. Keluarga Imran. Siapa Imran itu? Ayahnya Maryam alaihissalam. Jadi ayahnya Maryam namanya Imran. Istrinya Imran sama istrinya Zakaria saudara. Jadi Imran sama Zakaria ini ipar. Dari Imran lahir Maryam. Dari Zakaria lahir Yahya. Nabi juga ini, ya. Nah, dari Maryam lahir lagi Isa. Ini semua satu keluarga. Dikenal dengan Ali Imran. Dan mereka terkenal dengan kesolehannya. Makanya Allah gagalkan dalam Al-Quran. Setelah surah Al-Baqarah, surah Al-Imran langsung. Termasuk 7 surah yang panjang dalam Al-Quran. Yang jelas Nabi Zakaria adalah terkenal Nabi yang sangat soleh. Dan ada kisah uniknya berhubungan dengan doa. Apa itu? Dia teman-teman menikah di umur 30 tahun alaihissalam. Istrinya umur 20 tahun. Dan dia berharap sekali Allah memberikan anak dari istrinya yang 20 tahun ini. Subhanallah, Nabi Zakaria SAW berdoa dari awal nikah minta dikasih anak dari istri ini. Padahal istrinya mandul. Terus saja dia berdoa. 10 tahun pertama Allah belum kasih, istrinya nggak hamil-hamil. Berarti umur dia sudah 40 tahun. 10 tahun kedua umurnya 50 tahun, belum dikasih. 10 tahun ketiga umurnya 60 tahun, belum dikasih. 10 tahun keempat, 10 tahun kelima, sampai 70 tahun Nabi Zakaria berdoa alaihissalam minta dikasih anak
dari istrinya yang mandul. Istrinya pada saat Nabi Zakaria umur 100 tahun, karena dia kan menikah umur 30, dia berdoa 70 tahun, berarti 100 tahun umurnya. Istrinya 20 tahun. Setelah 70 tahun berarti umurnya 90 tahun. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Zakaria sebagai ibrah dan pelajaran. Kalau kau sabar, berdoa, aku akan kasih. Kalau punya Al-Quran, buka surah Maryam, surah nomor 19, 10 ayat pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu maknanya atau nama lain surah itu. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah, kalau dalam Al-Quran ingat itu artinya pelajarilah, ya. Kalau teman-teman baca terjemahan dan ingatlah, ingatlah berarti pelajarilah. Rahmat Tuhanmu hai Muhammad kepada hambanya Zakaria. Kenapa Zakaria? Ada cerita apa ya Allah? Allah ceritakan. Allah bilang, Inna da rabbahu nidaan khafiyya. Pelajari, ikuti ceritanya. Pada saat dia memanggil Tuhannya dalam keadaan khafiyya, sembunyi-sembunyi, suaranya kecil. Kata ulama tafsir, kenapa? Firman Allah ini menceritakan waktu umur Zakaria sudah 100 tahun. Dan dia berdoa, Ya Allah, kasih aku anak dari istriku yang mandul ini. Istrinya sekarang 90 tahun. 20 tahun aja nggak mungkin hamil, apalagi 90 tahun, sudah nenek-nenek. Ya. Tapi dia nggak putus asa. Allah bilang, pelajarilah rahmat Tuhanmu hai Muhammad, sampaikan kepada semua umatmu. Malam ini di masjid ini sampai ke Bapak Ibu sekalian kisah ini tentang hambanya Allah Zakaria, yaitu pada saat dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa sembunyi-sembunyi karena minta anak, umurnya 100, istrinya 90. Qala Rabbi, apa yang dia minta? Wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni, tulang-tulangku sudah lemah semua. Kata ulama tafsir 100 tahun, sudah tua sekali. Washta'ala ar-ra'su syaiba, semua rambutku sudah putih, enggak ada lagi rambut hitamnya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak mau putus asa berdoa kepadamu ya Allah. Penuh keyakinan. 70 tahun ini. Lalu yang terjadi adalah wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku khawatir ya Allah, sebab aku minta doa ini, kalau aku mati siapa yang lanjutin dakwah ini? Wa imraati akhirah, kan kendala utamaku istriku mandul. Nabi Zakaria tahu itu. Allah ceritakan nulisannya, wa imraati akhirah, dan istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya, tapi ya Allah, aku minta anak dari orang ini, istriku yang ini. Ya. Lalu dia bilang, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Jadikanlah dia mewarisiku dan mewarisi ilmu yang diturunkan dari keluarga Yakub, dan jadikan dia radiya, artinya anak baik. Ada sebagian ulama tafsir, saya reviewkan dulu sedikit dari ini, mempertemukan antara surah Maryam ini dengan ayat-ayat yang lain. Jadi waktu Nabi Zakaria, waktu Imran tadi ayahnya Maryam mau meninggal dunia, Imran ini gurunya Zakaria. Dalam sebagian riwayat dikatakan begitu. Waktu Imran mau meninggal, dia kumpul murid-muridnya, diantaranya Zakaria. Siapa di antara kalian yang akan menjaga anak saya ini Maryam? Maka jatuhlah pilihan ke Zakaria alaihissalam. Maka Zakaria mendidik dan membesarkan Maryam di rumahnya. Yang unik dalam Al-Quran dikatakan setiap kali Zakaria masuk ke dalam rumah kamarnya Maryam, ditemukan ada makanan. Kullama dakhala 'alaiha al-mihraba wajada indaha rizqa, kata Allah. Setiap kali Zakaria masuk ke kamarnya Maryam pasti dapat rezeki. Kata ulama tafsir, buah-buahan yang enggak ada di Palestina waktu itu. Buah-buah yang enggak ada, enggak pernah orang lihat. Lalu Zakaria tanya, "Anna laki hada?" Ya Maryamu, anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana kau dapat ini? Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki siapapun yang tanpa hisab. Maka Allah bilang, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itulah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Dia minta juga dikasih keturunan. Dari sini ulama tafsir bilang, Nabi Zakaria subhanallah minta dikasih anak, mau laki-laki kah, mau perempuan kah, yang penting baik.
Nabi Zakaria tidak rewel. Gitu. Lalu kemudian Allah ijabah setelah 70 tahun. Di ayat 7-nya. Itu 6 ayat tadi semua permohonannya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Yahya, kami menyampaikan kepadamu berita gembira bahwasanya kau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kata ulama tafsir, subhanallah, kita kalau minta sama Allah satu, Allah nggak kasih satu, Allah kasih plus 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 plus, asal sabar saja. Tadi saya bilang di awal pertemuan teman-teman, kalau kita sudah mulai ya Allah, Allahumma, ya Rabbi, berarti sudah ada garis finishnya itu. Tinggal antum sabar saja. Kalau antum sabar sampai garis klimaksnya, maka Allah akan kasih antum lebih dari permintaan antum. Nabi Zakaria minta anak, laki-laki ke perempuan terserah, yang penting soleh. Allah kasih dia anak laki-laki. Berarti akan banyak keturunannya nanti dan membawa nasabnya, gitu kan? Ditambah lagi ismuhu Yahya. Allah yang kasih nama langsung namanya Yahya. Kata Allah, ya, lam naj'al lahu min qablu samia. Belum pernah ada orang bernama Yahya sebelum dia. Ini nama pilihan. Lalu Nabi Zakaria kaget di ayat 8. Manusiawi, qala rabbi anna yakunu li gulam. Wahai Tuhanku, penciptaku, bagaimana bisa aku bisa punya anak? Apa kata Nabi Zakaria? Wa kanat imraati aqira. Yang kendala pertama, istriku mandul, udah tua lagi. Betul Nabi Zakaria berdoa, tapi karena lamanya berdoa, maka dia juga bingung. Ya Allah, bagaimana bisa nih? Ya, apakah nenek bisa hamil? Gitu kan? Seperti itulah bahasanya. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Ditambah lagi, aku sudah sangat tua renta, 100 tahun. Bagaimana bisa punya anak nih? Artinya kalau bahasa kita, spermaku masih bisa enggak ini? Ya. Membentuk manusia enggak? Gitu kan? Masih ada komponen itu Kak dengan umur ini. Tapi bahasanya santun dalam Al-Qur'an, gitu kan? Maka dikatakan, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Jibril berkata kepada Zakaria, wahai Zakaria, Tuhanmu telah berfirman, itu mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku sendiri pernah ciptakan kau hai Zakaria dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Ya. Maka saking gembiranya Nabi Zakaria beliau mengatakan, qala rabbi ja'alli ayah. Wahai Tuhanku, berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Kata ulama tafsir, jangan dia mual ya Allah. Bukan cuma mual muntah-muntah perutnya besar. Hari pertama engkau kasih dia hamil, beritahukan aku tanda-tanda. Jadi tidak usah tunggu lagi perutnya besar, karena gembiranya. Allah bilang, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Ya. Tanda-tanda kalau istrimu hamil, nanti kamu tidak akan bisa bicara selama 3 malam. Jadi begitu istrinya hamil, Nabi Zakaria hilang suaranya. Tapi ini kisah Nabi Zakaria ya. Kalau suara antum hilang bukan itu ya. Ini kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam ayat lain Allah ceritakan masih kisah Nabi Zakaria, surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 89 sampai 90 bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, penciptaku, jangan biarkan aku sendirian. Aku mati nggak ada keturunan nih, ya. Dan kau sebaik-baik pemberi warisan. Fastajabna lah, maka kami ijabah permintaannya itu. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan dia sosok anak yang kami berikan nama Yahya. Ini yang plusnya ya. Tadi dia minta anak laki-laki perempuan bisa, Allah kasih laki-laki, dikasih tambah Yahya. Di ayat ini Allah tambah wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Kata ulama tafsir, mandul jadi subur, tua lemah jadi kuat. Dan pada saat itu istri Nabi Zakaria, kata sebagian ulama tafsir, rewel, suka marah, berubah menjadi baik gitu. Ini diantara doa kata ulama yang sangat bagus, kita mendoakan pasangan mengatakan aslih li zauji. Kalau perempuan mengatakan untuk suaminya, ya Allah perbaikilah suamiku. Atau kita laki-laki mengatakan buat istri kita, aslih li zaujati, ya Allah perbaiki keadaan istriku. Allah mengatakan wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Sebabnya Allah bilang innahum kanu yusari'una fil khairat.
Karena mereka kami ijabah begitu karena mereka suka berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Dan mereka selalu berdoa kepada kami penuh rasa semangat berdoa dan rasa takut tidak diijabah, dan mereka selalu khusyuk kepada kami. Itu pelengkap daripada bahasan surah Maryam, surah Al-Anbiya tadi. Juga dijelaskan plus yang lain. Ingat, Nabi Zakaria hanya minta anak saja. Allah kasih anak laki-laki, Allah kasih nama Yahya, ya. Allah perbaiki istrinya, gitu kan? Nanti di ayat lain surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 38 sampai 41, di situ Allah kasih lagi plus Nabi Zakaria. Karena dia sabar sampai Allah ijabah. Allah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dia lihat ada makanan, ya. Kemudian Maryam bilang itu dari sisi Allah, maka disitulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, karuniakan aku dari sisimu keturunan yang baik-baik. Keturunan baik, laki-laki perempuan tidak masalah. Innaka sami'ud du'a, kau sangat mendengar permohonan hamba-hambamu. Fanadathul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka Zakaria pun dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalam sementara dia sholat di mihrabnya, tempat ibadahnya. Inna Allah yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Tuhanmu Allah telah memberitakan berita gembira kepadamu tentang anak laki-laki bernama Yahya. Ini tadi sudah disebutkan. Plus yang lain, musaddiqan bi kalimatin minallah, pasti anak ini nanti akan membenarkan firman Allah. Tambah lagi, wasayyidan, dan akan jadi tuan di kaumnya, wahasuran, jadi pemimpin, wa nabiyan, dan akan menjadi nabi, minas salihin, dari orang-orang saleh. Kata ulama, Nabi Zakaria sabar sampai garis finish doanya. Allah kasih plus yang dia tidak pernah minta sebelumnya. Anak laki-laki dikasih nama Yahya, ya. Belum pernah ada nama seperti itu sebelumnya. Di ayat ini dikatakan juga dia akan jadi nabi, jadi orang saleh, jadi pemimpin, jadi orang kaya, jadi luar biasa. Lalu kemudian Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi anna yakunu li gulam, bagaimana aku bisa punya anak wahai Tuhanku, wa qad balagani al-kibra wa imraati akhir, aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jibril berkata, begitulah Tuhanmu Allah melakukan apapun yang dia inginkan. Qala rabbi ja'al li ayah, kalau begitu Tuhanku berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Ini menafsirkan tadi surah, ya, Maryam. Yang tadi surah Maryam dijelaskan dia hanya tidak bisa bicara selama 3 hari, suaranya hilang. Di ayat ini dikatakan tanda-tanda kalau istrimu hamil, kau tidak bisa bicara dengan orang selama 3 hari kecuali isyarat, ya. Wadhkur rabbaka katsiran, dan berzikirlah kepadamu dengan banyak hai Zakaria, wasabbi bil asyi wal ibkar, dan berzikirlah kamu di pagi dan petang hari. Kata ulama tafsir, kalau Zakaria mau berzikir keluar suaranya, tapi kalau mau bicara lain hilang suaranya, sebagai tanda-tanda kalau istrinya hamil. Tapi pelajaran berhubungan dengan masalah doa kita teman-teman sekalian, bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam bersabar berdoa. Contoh yang lain, Nabi Ayyub alaihissalam. Ayyub alaihissalam ini ada istilah disebutkan teman-teman, di Indonesia pun ada itu, ya. Kalau di Jakarta sering diucapkan, saya nggak tahu kalau di sini. Sabar Ayyub, orang bilang. Maksudnya sabarlah seperti Nabi Ayyub. Memang kenapa? Memang Nabi Ayyub luar biasa sabarnya, ekstra. Kisahnya begini, dia mirip tadi dengan Nabi Zakaria, menikah di 30 tahun, istrinya 20 tahun. Nabi Ayyub, ya, alaihissalam. Agak berbeda kisahnya sedikit. Dia raja, dia pemimpin di kaumnya, dan dia kaya raya. Nabi Ayyub alaihissalam 4 kelebihannya. Sudah nabi, ya, sudah gagah, ya, keturunannya banyak, luar biasa. Istrinya juga cantik dan subur. Allah kasih dia selain harta melimpah, nama yang harum, kerajaan karena dia raja, nabi, dia pemimpin, itu kan. Dan dikasih oleh Allah anak 12 anak laki-laki, semuanya gagah-gagah dan pintar-pintar. Nabi Ayyub alaihissalam hidup 20 tahun makmur, 20 tahun. Dia nikah umur 30, istrinya 20.
sampai umur sampai umur 50 tahun. Nabi Ayub menikah umur 30 tahun, 20 tahun dia makmur, nggak ada masalah hidupnya. Bersampai umur berapa? 50. Istrinya umurnya 40. Hari pertama di tahun 51 dari umurnya, dalam 3 hari Allah hilangkan semuanya nikmat itu. Semuanya. 3 hari. Hari pertama Allah kasih Nabi Ayub alaihissalam penyakit kusta, lepra. Menular, semua badannya rusak. Dari kepala sampai kaki. Rambutnya rontok semua. Rambutnya rontok. Menular, semua kaumnya lari. Gak ada yang mau dekati Nabi Ayub alaihissalam. Hari pertama. Hilang semua ini. Orang dunia tadi dekat, nyanjung, hilang semua. Pergi. Hari kedua. Dari umur yang 51 ini, anaknya yang 12 orang lagi makan di satu ruangan, rubuh atap rumahnya. Mati 12-12-nya. Hari kedua nggak ada anak. Anaknya mati semua. Ada orang mungkin anaknya mati 1, 2, ini 12 mati semua. Nggak ada penyakit, nggak ada apa ini. Hari ketiga Allah datangkan hama dan badai. Uniknya hanya kena perkebunan dan peternakannya Nabi Ayub. Kaumnya nggak ada yang kena. Semua ratusan unta, sapi mati. Semua pohonnya habis kena hama. Dalam 3 hari habis semuanya. Tapi subhanallah, Nabi Ayub alaihissalam menyambut dengan senyum. Tidak pernah keluh kesah. Lisannya diam, tetap berzikir. Ikhtiariyah. Dia coba berobat tapi nggak pernah keluh kesah. Istrinya juga tinggal sama dia. Cuma berdua. Nggak ada orang temani sama sekali. Berjalan kurang lebih 18 tahun. 18 tahun tidak ada keluh kesah. Istrinya bilang, wahai Nabiullah. Baik istrinya, salihah. Sabar sama dia, Masya Allah. Istrinya mengatakan, wahai Nabinya Allah, mintalah kepada Allah. Berdoa. Minta sama Allah supaya diangkat penyakit Anda. Gak usah minta anak, gak usah minta harta. Saya siap sabar. Supaya Anda sembuh bisa berdakwah lagi. Itu saja. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku, berapa tahun dulu kita dalam nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Sekarang berapa tahun? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub alaihissalam, saya masih malu minta sama Allah. Saya masih malu minta sama Allah. Maka istrinya diam. Setelah 20 tahun teman-teman sekalian. Jadi sudah 20 tahun diuji sama Allah. 20 tahun dia lalui juga masa cobaan. Ini yang tadi saya bilang ya. Kalau sampai antum sabar di garis finishnya, sabar sampai Allah ijabah, antum dikasih cobaan, sabar sampai nanti Allah keluarkan. Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan. Maka nanti Allah kasih antum plus banyak yang membuat antum lupa penderitaan antum selama ini. Dilupain semuanya. Nabi Zakaria tadi waktu dikasih Yahya, lupa semua penderitaan 70 tahun berdoa. Allah kasih anak, nabi, soleh, pemimpin, luar biasa. Nabi Ayub begitu. Perhatikan teman-teman dalam surah Al-Anbiya, surah Nabi-Nabi, ini manusia yang wajar kita jadikan contoh. Suri toladannya manusia. Surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Setelah 20 tahun Nabi Ayub berdoa begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Pelajari kisahnya Ayub, kata Allah. Sewaktu dia berdoa dengan Tuhannya, dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah ditimpa sakit ini, tapi kau zat yang maha penyayang. Apa makna kalimatnya kata ulama tafsir? Nabi Ayub nggak bilang, ya Allah, kau sudah kasih saya nikmat 20 tahun, sekarang kau kasih cobaan 20 tahun, sudah imbas nih ya Allah. Nggak bilang begitu. Dia bilang, ya Allah, aku telah ditimpa penyakit dan kau zat yang maha penyayang. Artinya kalau kau mau angkat silahkan, kau masih mau coba saya nggak masalah. Apa yang terjadi? Kata Allah, fastajabna lah, maka kami ijabah permintaannya. Perhatikan, tadi Allah hilangkan nikmatnya Nabi Ayub berapa hari? 3 hari. Masih hidup gak ini? Hah? Masih hidup ya? Jangan sampai antum mengkhayal orang.
Saya sudah seru-serunya cerita ternyata menghayal kemana-mana. Tadi nikmatnya Nabi Ayub diangkat oleh Allah dalam 3 hari. Sekarang setelah 20 tahun Nabi Ayub sabar, Allah kembalikan semua dalam 3 hari juga. Dan double-double. Perhatikan, Allah di hari pertama, kan dia tadi nikah 30 tahun, nikmat 20 tahun berarti 50 ya. Dicoba 20 tahun berarti sekarang umurnya berapa? 70. Hari pertama tahun 71 Allah munculkan di bawah ranjangnya Nabi Ayub mata air. Lalu Allah suruh Nabi Ayub mandi dengan mata air itu. Begitu diusap badannya, hilang semua kustanya. Tumbuh rambutnya lebih gagah daripada 20 tahun yang lalu. Satu hari. Hari kedua kaumnya dengar semua, oh Nabi Ayub sudah sembuh. Datang semua. Apa yang mereka lakukan? Seperti kita biasa kalau orang datang kepada tokoh masyarakat. Ada yang bawa unta 3 ekor, ada yang bawa sapi 5 ekor, ada yang hadiahkan kebunnya karena gembira. Gara-gara hibahnya orang ini, pemberian orang, maka hartanya Nabi Ayub di hari kedua itu lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu. Pemberian orang, gak kerja apa-apa. Sampai sebagian ulama mengatakan Allah membiarkan kaumnya kerja 20 tahun kumpulin harta untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub di cobaan, mereka kasih semua itu. Kekayaannya double. Hari ketiga, istrinya yang umurnya sekarang sudah 60 tahun hamil, melahirkan kembar-kembar sampai dapat 24 anak laki-laki. 12 mati, Allah ganti 24. Ini ayatnya masih di Al-Anbiya tadi. Saya baca lanjutannya. Allah bilang, "Fastajabna lah." Maka kami angkat, kami ijabah doanya Ayub. Apa yang dilakukan? Fakashafna ma bihi min dur. Kami angkat penyakitnya langsung dengan mata air tadi. Lalu Allah bilang, "Wa atainahu ahlahu." Dan kami kembalikan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, wa mithlahum ma'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala dobelkan di sini. Diberikan double, subhanallah. Diberikan double dan berlimpah-limpah. Allah mengatakan rahmatan min indina, dan itu semua rahmat dari kami. Dan yang penting garis bawahi firman Allah terakhir Al-Anbiya 84, wa dzikra lil abidin, untuk jadi pelajaran bagi hamba-hamba. Jadi untuk pelajaran. Jadi tidak ada subhanallah orang yang berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah tidak ijabah. Asal untuk penuhi syarat, sabar, plus-plusnya banyak sekali. Ya. Kita lihat kisah yang lain Nabi Yunus alaihissalam. Saya diingatkan waktu ya, kadang-kadang saya kalau ngomong sampai subuh pun bisa ini ya. Jadi saya diingatin. Nabi Yunus alaihissalam, nabi yang lain atau nama lainnya Dzannun ya. Ini juga nabi punya kisah unik sendiri. Nabi Yunus alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, ke satu wilayah di Irak namanya Nainawa. Negeri namanya Nainawa. Penduduknya sekitar 100.000 orang lebih ya. Nabi Yunus bukan dari penduduk negeri itu. Beliau datang ke sana mendakwahi mereka. Mereka sembah berhala, sembah api segala macam. Diingatkan jangan, tidak mau dengar. Kita perlu garis bawahi dulu, para nabi-nabi Allah ini teman-teman punya syarat. Mereka kalau ditugaskan sama Allah berdakwah, mereka enggak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah izinkan. Kalau mereka tinggalkan, mereka dianggap melanggar, walaupun dibunuh sama kaumnya. Nabi Yahya tadi itu yang kita ceritakan, ayahnya Nabi Zakaria, itu tidak tinggalkan dakwanya sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Rupanya Nabi Yunus alaihissalam lihat ini penduduk Nainawa keras hati, enggak mau terima dakwah. Didakwai tiap hari enggak mau. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, pindahkan saya ke negeri lain. Ini penduduk Nainawa ini enggak mau dengar. Lalu dia bilang, hai penduduk Nainawa, kalau kalian tidak mau dengar, nanti Allah binasakan kalian ini. Ya. Maka rupanya sambil Nabi Yunus menunggu jawaban dari Allah, dia ambil inisiatif, dia tinggalkan Nainawa. Sudahlah, saya cari lokasi lain sambil tunggu firman-Nya Allah turun. Ternyata terjadilah keajaiban yang besar di situ. Nabi Yunus jalan, kemudian dia mau cari lokasi lain. Dia pergi ke pinggir pantai, dia naik sebuah kapal. Subhanallah, di tengah lautan kapalnya dihantam dengan ombak yang besar, goyang goncang kapal tersebut. Maka kapten kapal bilang, ini kapalnya berat, harus kita buang barang, lempar semua barang ke lautan.
Kalau kapal ringan terbawa dengan ombak, nggak tenggelam, gitu kan? Ternyata sudah dibuang semua barang masih berat. Maka mereka sepakat untuk mengundi nama. Ditulislah nama-nama di potongan kayu. Setiap kali diundi nama Nabi Yunus keluar. Artinya dia harus loncat ke lautan. Begitu terus. Waktu pertama keluar, orang-orang tahu ini Nabi Yunus. Mereka tahu ini Nabi Allah. Ada di kapal itu orang kenal. Mereka mengatakan, ini nabinya Allah. Nggak mungkin dia. Undi lagi. Kalau nama seseorang di antara kita yang keluar, kita pasti loncat. Jangan dia. Tapi nama Nabi Yunus masuk lagi. Diundi lagi yang kedua kali. Namanya Nabi Yunus sampai 10 kali. Nabi Yunus akhirnya mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah. Maka dia pun naik di pinggir kapal. Begitu dia mau loncat, ikan paus Allah datangkan menelan dia. Allah ceritakan kisah masyhur Nabi Yunus alaihissalam masuk di perut ikan. Kata Allah SWT, kalau bukan termasuk dia orang yang banyak berzikir, maka tentu dia akan di perutnya ikan tersebut sampai hari kiamat, gitu kan? Dan ternyata setelah Nabi Yunus alaihissalam, teman-teman sekalian, dalam perut ikan tersebut dia bertobat kepada Allah, dia yakin kesalahan. Maka terjadi juga sesuatu di negerinya dia, di Ninawa tadi. Waktu Nabi Yunus pergi, Allah datangkan badai besar, gelap langit, air sudah mulai keluar dari bumi, patung-patung mereka hancur. Wah, air sudah mulai naik. Orang semua melarikan diri seperti biasa kalau tadi gempa dan longsor, orang lari. Ini kemarin subhanallah saya ingatkan karena banyak masalah ini terjadi kita di Indonesia. Maka saya bilang, renungi kisah Nabi Yunus, hai muslimin. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, banyak kaum yang hancur, negeri yang hancur pada saat datang peringatan Tuhan mereka, kecuali kaumnya Yunus. Mereka berhasil selamat. Kenapa selamat? Apa sebabnya? Air sudah keluar, langit gelap, badai sudah datang. Rupanya pemimpin negeri itu dia lihat kekacauan, kaumnya lagi lari sana sini, orang ketakutan, anak kecil menangis, ibu-ibu lari. Dia naik ke atas bangunan tinggi, tiba-tiba dia bilang begini, berhenti, berhenti, jangan ada yang lari. Orang lihat dia, ini pemimpinnya, berhenti semua orang. Ini dalam kondisi air naik ini, berhenti. Nggak ada gunanya kalian lari, nggak ada gunanya. Inilah yang diancamkan oleh Nabi Yunus ini. Kita kemarin tidak mau beriman sama dia. Dia sudah ingatkan kita, akan datang badai, akan datang begini, akan datang begini. Ini peringatan. Solusi yang paling baik dari saya, kalau kalian mau dengar, kita sujud semua, kita nyatakan beriman kepada Tuhannya Yunus. Kita lihat hasilnya. Satu negeri itu 100.000 orang sujud semua, menyebutkan beriman sama Allah. Langitnya jadi terang, airnya jadi hilang. Solusi terbaik untuk gempa dan segalanya. Bukan lari, berdoa sama Allah pada saat itu. Itu Allah sebut dalam Al-Quran, subhanallah. Yang jelas, selamatlah mereka. Yang terjadi, Yunus alaihissalam juga Allah keluarkan dari mulut ikan tadi. Terus Nabi Yunus bertaubat, ya Allah maafkan, ya Allah maafkan, nangis. Sampai doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini di doanya, pasti diijabah sama Allah. Antum sebelum berdoa baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalu minta hajat antum, itu akan diijabah sama Allah. Ya. Maka Allah keluarkan dia dari mulutnya ikan tersebut dalam kondisi lemah, tidak berpakaian. Allah datangkan dia ke dalam sebuah pohon. Pohon itu kemudian dicabut daunnya, dijadikan pakaian. Lalu dia lewat sedikit, dia temukan ada sapi, kantong susunya banyak, diminumlah. Lalu kemudian dia temukan pohon labu, yaktin dalam Al-Quran. Lalu dia makan buah labu tersebut. Kemudian dia pulang ke kaumnya. Dia kembali ke Nabi. Dia niat ingin berdakwah. Sementara kaumnya juga sudah beriman. Maka bertemulah dua. Dengan kekuasaan Allah SWT ini akhirnya kaumnya beriman. Nabi Yunus juga kembali di lokasi dakwanya. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 87 sampai 88, Allah cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan Dhannun atau Yunus pada saat dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dan dia mengira kami tidak akan menghukumnya atau mempersempit untuknya, maka dia pun memanggil kami dalam kegelapan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Dia akui kesalahannya, dia berdoa sama Allah, dia mengaku kesalahannya. Maka Allah bilang fastajabna lahu, kami ijabah dia dan kami keluarkan dia dari permasalahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami selamatkan orang-orang beriman. Dan masih ada surah Yunus
Ya, yang lain diceritakan dalam surah Saffat surah 37 ayat 139 atau 1 sampai 148. Tapi ini kena cukup panjang, maka saya cukupkan dengan tadi itu tentunya teman-teman, karena masih ada beberapa poin yang saya ingin titik beratkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, setelah kita sebutkan kisah-kisah Nabi tadi, perumpamaan hamba yang belum Allah Maha Tinggi beri jawaban doanya seperti seorang anak yang ibunya sedang marah padanya, lalu ibunya mengusirnya keluar rumah dan menutupkan pintu rumah untuknya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sang anak? Apakah ia pergi atau ia akan meminta maaf dan memohon pada ibunya agar dibukakan pintu lagi? Tentu jawabannya dia akan memohon. Kata Ibnu Qayyim, yang pasti si anak akan terus minta maaf dan memohon pada ibunya agar dimaafkan dan dibukakan lagi pintu rumah. Dan ketahuilah, saat si anak terus memohon, maka hati sang ibu tersentuh dan tidak tega bila tidak memaafkan dan membukakan pintu lagi untuknya. Yakinlah Allah Maha Pengasih, jauh lebih mengasihi daripada ibumu. Maka bila belum kelihatan jawaban, maka lebih giatlah dalam berdoa. Terakhir teman-teman sekalian, kita tutup dengan ini, beberapa doa-doa pilihan. Semua doa mulia, ya. Tapi ada beberapa doa menggabungkan banyak kebaikan. Seperti misalnya, ada pernah sahabat berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku doa yang bisa menggabungkan semua kebaikan dan melindungi aku dari semua keburukan. Doa satu, tapi bisa gabung semuanya. Kata Nabi SAW, bacalah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, khaira, yang terbaik, ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka, yang telah dimohon oleh hambamu, ya, dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri, dari semua keburukan, masta'ataka minhu, yang telah memohon berlindung kepadamu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an, dan kaulah tempat kami meminta pertolongan, wa alaikal balak, dari sisimu lah penerimaan. Ini doa menggabungkan seluruh kebaikan, karena kita minta yang terbaik yang Nabi minta, dan kita berlindung dari keburukan yang Nabi berlindung darinya. Doa yang kedua juga Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat, Allahumma inni as'aluka khaira kulli, ya Allah aku minta semua kebaikan, ajilihi wa ajili. Pertama pakai ain, ajil, ya, sesuatu yang dekat, wa ajil, sesuatu yang masih jauh. Ya Allah aku minta semua kebaikan yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan, ajilihi wa ajili, ya, yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Juga ada dianjurkan didoakan atau disebutkan dalam beberapa athar, Nabi SAW sebutkan, Allahumma ja'al kullu makduri khaira, ya Allah jadikanlah seluruh takdirku kebaikan. Juga doa yang masyhur, ya, yang Nabi SAW katakan, bacalah kalau kau sedang ingin supaya tidak diangkat nikmat darimu, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik, ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai kau angkat nikmat-nikmatmu dariku, wa tahawuli afiyatik, dan beralihnya sehatku kepada sakit, wa fujaati nikmatik, dan tiba-tiba cobaanmu datang, wa jami'i sakhatik, dan semua murkahmu. Dan masih banyak, tentu sekian banyak doa, di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana fil wadai, dan semuanya ini ada. Tapi ini di antara doa-doa yang merupakan pilihan yang saya masukkan dalam tulisan saya. Ya, Allahu alam. Kesimpulannya teman-teman sekalian, doa adalah senjata seorang muslim, ya. Doa itu adalah perangkat untuk bisa berhubungan langsung dengan Allah, dan syaratnya mudah, ya. Kita kalau mau minta sesuatu pada orang, maka kita selalu saja berusaha, kalau satu hajat misalnya kita minta dari wali kota, dari bupati, dari siapalah orang tokoh masyarakat sesuatu, mungkin kita akan pakai baju terbaik, kita akan susun kata-kata yang terbaik. Kalaupun disuruh tunggu, kita akan tunggu, walaupun sebulan, 2 bulan, kita akan tunggu hasilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi lebih mampu untuk itu. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Kalau kita sedang punya nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Maka kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Gak usah ragu, biidznillah taala.